Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bertema Konsep Alam Semesta. Saya Revalita Diabes Pusasari, NBM 336. Saya Melina Devina Aiza, NBM 353. Saya Cafedila Pitaloka, NBM 340. Alam semesta merupakan ciptaan yang penuh keajaiban dan keteraturan, yang sejak dahulu telah menjadi objek renungan manusia. Dalam Islam, alam semesta tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan teologis yang mendalam. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan berbagai isyarat dan petunjuk tentang penciptaan, fungsi, dan tujuan keberadaan alam semesta. Pemahaman tentang konsep ini bukan hanya memperkaya wawasan ilmiah, tetapi juga memperdalam ketakwaan serta kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan tentang alam semesta dalam perspektif Islam menjadi penting untuk menggali keterkaitan antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Alam semesta. Penciptaan dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Proses penciptaan ini terjadi dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu kun fayakun. Artinya, jadilah maka jadilah. Tujuan penciptaan alam semesta diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta juga berfungsi sebagai tempat manusia hidup, beribadah, dan pengembangan potensi dirinya. Keunikan alam semesta. Islam menekankan keunikan alam semesta. Setiap detail alam semesta memiliki fungsi dan tujuan yang terencana dengan sempurna. Keseimbangan alam semesta. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam semesta. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, tetapi juga mencakup semua aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Khalifah manusia yang diangkat sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab untuk mengelola, menjaga alam semesta. Perkembangan potensi, manusia dianugerahi akal dan hati untuk mengembangkan potensi dirinya baik secara fisik, intelektual maupun spiritual. Kekuasaan Allah. Proses penciptaan alam semesta menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha sempurna. Proses penciptaan. Yang pertama ada tahapan. Al-Quran menyebut beberapa tahapan penciptaan seperti penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia dari tanah liat, dan penciptaan jin dari api. Konsep alam semesta dalam Islam berdasarkan pada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu. Alam semesta dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan atau tanpa tujuan, melainkan ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terencana dan memiliki hikmah di baliknya. Penciptaan alam semesta sebagai contoh surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ayat ini menunjukkan bahwa langit dan bumi awalnya menyatu, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari air diciptakan sebagai makhluk hidup. Akhir dari semesta alam, Al-Quran juga menjelaskan bahwa alam semesta ini tidak kekal dan akan mengalami kehancuran pada hari kiamat. Setelah itu, Allah akan menciptakan kembali alam yang baru. Perspektif sains.
Big Bang, yakni teori yang paling diterima secara luas dalam sains modern, adalah teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta berawal dari ledakan dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari kondisi yang sangat padat dan panas. Setelah ledakan tersebut, alam semesta terus mengembang dan mendingin hingga membentuk struktur yang kita lihat saat ini. Ekspansi alam semesta, yakni pengamatan astronomi terutama oleh Edwin Hubble, yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauhi, yang mengindikasikan bahwa alam semesta sedang mengalami ekspansi. Pembentukan struktur, yakni sains menjelaskan bagaimana materi dan energi setelah Big Bang membentuk partikel-partikel subatomik, atom, binatang, galaksi, dan struktur kosmik yang lebih besar melalui gaya gravitasi dan interaksi fundamental lainnya. Hukum-hukum alam, yakni sains berusaha memahami hukum-hukum fisika yang mendasari alam semesta seperti gravitasi, elektromagnetisme, gaya nuklir, kuat dan lemah. Hukum-hukum ini dianggap konsisten di seluruh alam semesta. Keteraturan. Al-Quran dan sains sama-sama mengakui adanya keteraturan dan hukum-hukum yang mengendalikan alam semesta, meskipun sumber dan penjelasannya berbeda. Akhir alam semesta, hipotesis. Sains memiliki berbagai hipotesis mengenai akhir alam semesta, seperti Big Freeze, alam semesta terus mendingin dan mengembang hingga semua energi habis. Big Crust, ekspansi berhenti dan alam seperti mulai menyusut kembali, atau Big Rip, ekspansi semakin cepat hingga merebek semua materi. Titik temu dan perbedaan. Awal mula, konsep pencipta dari tiada dalam Al-Quran memiliki kemiripan dengan gagasan singularitas dalam teori Big Bang, meskipun keduanya menjelaskan dalam kerangka yang berbeda teologis versus ilmiah. Ekspansi, deskripsi Al-Quran tentang langit yang meluas sejalan dengan penemuan ilmiah tentang ekspansi alam semesta. Metodologi Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diterima melalui iman, sedangkan sains didasarkan pada observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Tujuan utama Al-Quran adalah memberikan petunjuk hidup dan mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta. Sementara sains bertujuan untuk memahami mekanisme dan fenomena alam secara objektif. Alam semesta yang mengembang, terdapat ayat dalam Al-Quran yang diinterpretasikan oleh sebagian ulama dan ilmuwan sebagai indikasi alam semesta yang meluas. Dalam surat Az-Zariyat, surah 51 ayat 47 disebutkan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, atau kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Meskipun terdapat perbedaan metodologi dan tujuan, tidak sedikit ilmuwan muslim yang melihat adanya keselarasan antara beberapa konsep dalam Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah modern mengenai alam semesta. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang fenomena alam yang baru terungkap oleh sains berabad-abad kemudian. Namun, penting untuk dilihat dan diingat bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, dan interpretasi ayat-ayatnya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak dipaksakan agar sesuai dengan teori ilmiah yang mungkin terus berkembang. Keterkaitan alam semesta dan manusia. Kesatuan Islam mengajarkan bahwa manusia dan alam semesta merupakan kesatuan yang saling berhubungan, harmonis. Manusia harus hidup selaras dengan alam semesta dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hikmah. Alam semesta menjaga sumber pembelajaran dan hikmah bagi manusia. Kesimpulan, konsep alam semesta dan tujuan mencipta dalam Islam menekan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu alam semesta, dan manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, dan mengembangkan potensi diri.